Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Saya Gede Edi Budianyanu, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Geroka, Kabupaten Buleleng. Pada video kali ini saya membuat percakapan coaching dengan rekan sejawat terkait praktik rangkaian supervisi klinis. Pada sesi ini kami melakukan percakapan praobservasi pembelajaran di kelas. Kegiatan ini saya laksanakan bersama dengan Bapak Putu Ardi Saputra SPD selaku guru kelas 5 yang akan melaksanakan ANBK di tahun ini. Baik, selamat pagi Pak Ardi, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Edi, kabar baik. Ya, bagaimana Pak persiapan pembelajaran penguatan literasi numerasi untuk kesuksesan ANBK di tahun ini? Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Begini Pak, saya menginginkan mengembangkan kompetensi kecakapan siswa dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Karena sangat sulit menurut saya menerapkan seperti ini ke siswa dan cenderung tidak paham yang harus dilakukan ketika menemukan permasalahan terkait literasi numerasi yang dituangkan pada soal. Nah, menurut Bapak, apa kriteria kecakapan siswa dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari? Kriteria kecakapan yang saya maksud adalah siswa mampu dengan tepat memahami, menganalisis, mendapatkan informasi, dan menyelesaikan soal-soal terkait literasi numerasi yang meliputi penggunaan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Intinya, soal yang diberikan untuk penguatan literasi numerasi menggunakan contoh yang konteks nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Luar biasa Pak ya. Selanjutnya saya ingin tahu apakah Bapak ada trik untuk mengembangkan kecakapan literasi dan numerasi ini? Mungkin saya akan melakukan pendampingan secara intens kepada siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan literasi numerasi, memberikan latihan soal kontekstual dengan kehidupan siswa terutama yang berkaitan dengan angka dan simbol yang tertuang dalam masalah praktis. Dan saya akan membimbing mereka lebih lanjut dalam program sekolah seperti program pojok baca yang saya rancang untuk penguatan literasi numerasi sehingga apa yang saya targetkan bisa tercapai. Baik Pak, wah saya yakin Bapak nanti akan mengembangkan kecakapan literasi numerasi dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah seperti ini, saya yakin penuh Bapak mampu melakukan kegiatan ini dengan baik. Kira-kira Bapak ada di posisi angka berapa jika diminta untuk menilai diri sendiri? Ya, rentangannya dari angka 1 sampai 10. Kalau saya menilai diri sendiri di rentangan angka 1 sampai 10, kayaknya saya berada di angka 7 dalam pemahaman terkait peningkatan kecakapan literasi dan numerasi ini. Baik, ya angka 7 Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak bisa mengembangkan kompetensi kecakapan literasi dan numerasi dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang disampaikan lagi Pak? Sepertinya cukup Pak, saya tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau begitu saya akan melihat Bapak di kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran tentang literasi numerasi ini. Terus setelah ini, kapan saya bisa sharing lagi dengan Bapak untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tentunya? Nah, Pak, setelah saya di kelas mau istirahat, setelah itu saya akan menemui Bapak kembali ke ruangan Bapak. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu di ruangan saya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, sama-sama.
ini sebelumnya? Pertama ada gambar gedung, ya, gambar gedung. Gambar apa ini? Ya, dan ada gambar kalau berdadu, ya, yang isi angka. Ya, terus ada pertanyaan di sini. Nah, manakah di antara benda-benda di atas yang tempatnya berbentuk jajar genjang? Dari 3 gambar ini, menurut kalian yang pernah kalian lihat, mana yang berbentuk jajar genjang? Satu apa 2? Yang benar adalah bentuknya jajar genjang adalah 1. Ya, karena lihat bentuk gedungnya itu jajar genjang ya. Tapi ini sedikit yang seperti ini gedungnya ya. Cuma ada yang di luar negeri. Ya, kita lanjut. Kita akan membahas tentang sifat-sifat jajar genjang ya. Pertama, mempunyai 4 buah sisi. Sisi di sini Bapak akan tulis dengan huruf apa? A, B, C, D. Ya.
keranjang adalah jumlah panjang semua sisi-sisi. Ingat, sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Ya, ingat sama panjang semua itu dihitung ya. Nah, maka keliling jajar genjang yaitu pertama adalah A. Pada sini aja ya. Ya, ditambah. Ya, C dengan D juga ditambah. Ya, dan terakhir B dengan A juga ditambah. Ya. Karena kenapa? Karena A B sama dengan DC. DC. Ya. Jadi jajar keliling jajar genjang itu ini ya, 2 kali AB kali BC. Ya, sama dia. AB kali tinggi. Ya. Ini dia. Jadi luas jajar genjang AB kali tinggi. Atau bisa kalian juga buat dengan alas. AB itu alas ya. Alas ya, di bangunan kelas kita ini alasnya. Apa alas kelas kita? Ini alasnya. Alasnya juga. Itulah luas daerah jajar genjang A, B, C, D di bawah ini. Nah, dengan masing-masing seperti ini. D dengan C berapa? 10. Ya. Dan tingginya berapa? 8. Ya, kita bisa masukkan penyelesaiannya. Diketahui AB atau alas ya. Pak, boleh alas Pak atau AB boleh. Ya, karena matematika itu membutuhkan soal pemahaman konsep dan penyelesaian. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Ini kan ganti kan? Tadi kan A, B, C, D. Ya kan? Boleh diganti. Ya boleh. Kalian nggak terpaku dengan AB plus T. Ingat, AB itu alas. Kalau di sini kan alasnya yang mana? Sisi EF berhadapan dengan sisi GH, maka ruas garis EF sejajar ruas garis GH. Nah, yang kedua, jawabannya adalah benar. Siapa yang mau membacakan soal? Maka panjang E D 1/2 ED. Ya, terima kasih ya Pak. Ini pembagiannya ini adil ya, tidak ada pilih-pilih teman lagi, tidak ada kalian bisa memilih, ini sistem yang memilih ya. Sistemnya kan ada satu kelompok itu berjumlah 5 orang, berarti ada berapa kelompok? 7 orang karena kalian mempermasalahkan ini semua adil, semua meminta kalian harus sesuai dengan kelompoknya. Apa yang pertama? Masing-masing per kelompoknya. Ayo. Kalian, ini nama kalian kasih. Yuk ke depan. Ayo. Akan bagikan. Satu orang akan mewakili kelompoknya itu memegang ini. Ya, memegang ini. Dan yang lainnya membantu untuk mencari jawabannya dengan membaca soal cerita matematika. Ya, mengerti? Mengerti? Ya. Kelompok satu membawa ini ya untuk menjawab soal ini. Jawaban ya. Sudah jawabannya oleh ya. Ini setelah temannya sudah mencari jawabannya dan sudah tahu jawabannya, kalian berdiri dan tunjukkan A, B, C-nya. Kelompok 7 sudah menjawab. Yang kelompok 3 sudah menjawab. Kelompok 6 sudah. Kelompok 5 sudah. Jangan bersuara, nanti kelompok yang lain menekankan jawabanmu. Sudah ada 7. Kita
kita lihat sama-sama ya di depan ya. 40 cm persegi. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang salah ini centimeter persegi ya. Udah, saya menjawab. Ya. Kelompok 3, kelompok 4 belum, kelompok 1 belum. Dah, semua sudah. Ya. Ya, kita lihat. Semua benar ya. Semua benar semuanya. Kita lanjut soal nomor 4. Agar tidak salah angka nanti karena dia yang menentukan ABC-nya. Ya. Kodenya itu yang menjawab bukan harus konsentrasi. Ya. Nanti temannya bukan dulu jawab A, nanti dia bergesernya B. Ya. Dia tidak salah. Nah, kita lihat depan ya sama-sama. Sudah? Ada 3 kelompok yang salah. Jangan ada yang saling mengambil dengaran jawabanmu nanti. Karena ada nanti kelompok yang mendengarkan menjawab ya, tidak menghitung. Itu pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nanti kalau kalian tidak minum lambat salah. Masih ada 2 kelompok. Ya, lagi 1 kelompok ya. Hitung dengan benar dulu. Ya. Kita lihat sama-sama depan ya. 1, 2, 3. Ya, tapi tidak menghitung dengan pelan-pelan. Ya. Ada kelompok 1 pertama ya dengan 6.000 poin. Ada kelompok 2 dengan 5.400 poin. Ada kelompok 3 juga dengan sama poin ya, 5.400 poin. 5 kelompok tengah itu punya poin 4.200 dan kelompok terakhir kelompok ke-7 itu kelompok berapa? Lagi berapa? Kurang lagi berapa persen? 17%. Berapa? 17%. Nanti dari kalian mau mengutarakan perasaannya bagaimana kita belajar hari ini? Satu ada 2 orang. Siapa dari kelas 5 bisa mengungkapkan perasaannya belajar pada hari ini? Ya. Terima kasih Depa. Saya ikut pelajaran matematika tentang jajar genjang sangatlah menyenangkan. Ya, terima kasih Depa. Pelajaran hari ini sangat senang. Ya, terima kasih Dedi. Kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini Pak Betul kita dengan para peserta
Baik, yang saya hormati Bapak pendamping, Bapak Ngurah, terima kasih telah meluangkan waktu hadir pada hari ini untuk mendampingi Tiang dalam melakukan coaching terhadap guru kelas 5, Bapak Ardi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelasnya Pak Ardi di kelas 5, itu mengenai persiapan ANBK, Pak. Jadi terkait pemahaman anak-anak tentang literasi dan numerasinya, memperdalam itu, karena dalam ANBK nantinya anak-anak dihadapkan dengan soal-soal literasi dan numerasi gitu ya. Nah, pada hari ini jadi dia akan melanjutkan coaching dia dengan Pak Ardi berkaitan dengan pasca observasinya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, yang langsung saja Niki. Jadi baik Pak Ardi, kita ucapkan selamat siang. Iya, selamat siang. Jadi saya sudah mengamati Pak Ardi aktivitas pembelajaran di kelas Pak Ardi kemarin ya, mengenai pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak? Ya, perasaan saya sekarang cukup lega dengan potensi pengembangan di kelas 5 untuk percakapan literasi dan numerasi itu bisa dikembangkan atau dikuatkan lagi untuk literasi numerasinya. Baik, luar biasa sekali Pak Ardi ya. Jadi kelihatan Bapak itu sudah lega. Kalau boleh tahu sekarang nih, kalau Bapak disuruh menilai diri Bapak sendiri, kira-kira berada di angka berapa ya? Rentangan 1 sampai 10. Ya, kalau sekarang saya sudah merasakan di kelas itu kira-kira angkanya 9, karena saya sudah mampu memberikan pemahaman kecakapan literasi numerasi yang konteksnya itu angka dan simbol yang diambil dari kehidupan sehari-hari mereka, jadinya gampang untuk bagaimana mereka mengolah soal itu dan mencari jawabannya. Jadi luar biasa Pak ya, saya kagum dengan Bapak. Jadi peningkatan yang cukup signifikan kemarin di pasca observasi Pak menilai diri di angka 5, sekarang sudah percaya diri di angka 9 seperti itu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Kayaknya tidak ada lagi. Ya, baik kalau begitu Pak, jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Ya, silakan. Jadi dari hasil pengamatan saya, jadi yang amati Bapak itu sudah baik dalam mengembangkan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mengembangkan kecakapan penggunaan berbagai angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari ya. Kemarin yang lihat soal-soal yang Pak sajikan itu soal-soal yang konteks dengan kehidupan sehari-hari ya, soal cerita seperti itu. Kemudian anak-anak mampu menyelesaikannya, menjadikan kalimat matematika dan menemukan jawabannya seperti itu ya. Jadi Bapak sudah berproses pembelajaran aktif di sana ya. Kemudian memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, dan saya lihat juga Bapak fokus sekali ke seluruh siswa. Kalau tidak salah, Bapak juga menerapkan pembelajaran kooperatif dalam membahas soal literasi dan numerasi itu ya. Jadi luar biasa sekali Pak Ardi, saya salut. Saya yakin nanti untuk ANBK-nya Pak Ardi pasti sukses. Ya, terima kasih Pak Ardi. Nah, kira-kira ada hal yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah kecakapan literasi numerasi ini Pak? Kalau untuk sekarang saya lebih fokus dulu untuk mengembangkan kecakapan literasi numerasi. Nah, setelah itu saya akan bersharing dengan teman sejawat untuk mengembangkan program pojok baca yang akan dikembangkan di setiap kelas nantinya. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi saya berikan apresiasi untuk Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi yang menjadi tujuan dengan baik ya. Jadi semangat selalu untuk Pak Ardi untuk tugas ANBK nanti. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak?
sudah cukup kayaknya Pak Edi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya untuk bisa di kelas itu mengembangkan kecakapan literasi numerasinya. Baik, terima kasih Pak Ardi. Saya juga merasa senang bisa sharing-sharing terkait dengan pembelajaran kita. Tentunya untuk tugas kita nanti ya, tugas dan fungsi kita sebagai guru ke depannya agar lebih baik ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ardi. Yang ucapkan selamat siang. Ya, selamat siang Pak Edi.